Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok kampanye stunting untuk anak-anak balita ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu panjenengan karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kampanye stunting ini. Sebelum masuk ke dalam penjelasan dan video, kami semua izin untuk perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajir Rizkylah, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Yanwari Jaksana, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Marco Wastivayo, absen 14. Nama saya Mila. Nama saya Novi. Oke. Untuk anak-anaknya ini umur atau usianya berapa? Kalau ini usianya mau 19 bulan. Kalau ini 3 bulan. Oh, ya. Namanya siapa? Rayanja. Indonesia. Oh, Nesa. Tidur ya anaknya ya? Oke, lanjut. Oke, kita di sini ingin membahas tentang bahayanya stunting. Jadi yang pertama itu kami akan menjelaskan tentang apa itu stunting, dampak bahaya stunting, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi stunting, lalu juga ada solusi. Solusi bisa berupa menu makanan ataupun sanitasi. Contohnya seperti mencuci tangan ataupun menjaga kebersihan. Nah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan tentang apa itu stunting. Ini bisa Untuk apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Bahaya stunting. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Intinya tentang stunting, dianya itu lebih menonjol kepada perkembangan masa balita. Kalau menonjolnya stunting itu bisa dari perkembangan anak-anak dengan sama perkembangan otaknya. Biasanya itu mulai menonjol pada saat 5 tahun ke atas. Di sini ada faktor yang mempengaruhi stunting. Silakan. Oke. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi stunting? Yang pertama itu ada kekurangan asupan gizi yang memadai. Yang kedua ada kebiasaan pemberian makan yang tidak tepat. Yang ketiga ada sanitasi yang buruk. 4. Infeksi berulang pada anak. 5. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Dan yang keenam, kesehatan ibu yang buruk selama kehamilan. Lanjut, ada Data infografis. Iya. Jadi selama tahun-tahun sebelumnya ada perkembangan dari anak-anak yang mengalami stunting. di Indonesia mulai dari tahun 2013 sudah melaksanakan data-data grafik untuk anak yang mengalami stunting di Indonesia. Setiap tahun pastinya terjadi kenaikan atau penurunan anak yang mengalami stunting. Nah, dari data grafik tersebut, anak yang mengalami stunting di Indonesia mulai menurun. Yang awalnya 20% ke atas di tahun 2021, di tahun kemarin sudah mulai menurun jadi 14% anak. Nah, jadi supaya tidak ada berkelanjutan stunting lagi, maka dari situ kita harus menjaga kesehatan anak dan ibu hamil.
Yang selanjutnya itu adalah solusi untuk mencegah stunting. Bisa berupa makanan, bisa berupa jaga kesehatan. Nah, untuk solusi, faktor-faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi pada anak panjenengan. Jadi lakukan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak. Nah, yang pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun pada 5 waktu. 1. Sebelum makan. 2. Menyiapkan makanan. 3. Setelah BAB. 4. Setelah membersihkan anaknya BAB. 5. Setelah memegang hewan atau sampah. Ajarkan anak menjaga kebersihan kuku dan rambut. Jadi kebersihan itu penting agar tidak terjangkit yang namanya stunting. Terus untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, kita bisa memberikan makanan yang berprotein hewani, zat besi, dan nutrisi lainnya. Contohnya telur, sumber protein lengkap, cocok untuk tumbuh kembang otak. Yang kedua adalah ikan, kaya akan omega 3, vitamin B, dan vitamin D. Yang ketiga adalah hati ayam, sumber zat besi heme terbaik yang mudah diserap tubuh. Lalu yang keempat dan lain sebagainya seperti tempe, tahu, sayuran, dan buah-buahan, aneka daging. Jadi tidak perlu untuk minum makanannya, tidak perlu yang mahal-mahal, cukup yang sederhana, tetapi protein tinggi. Lanjut. Di sini ada pertumbuhan tinggi badan dan motorik kasar anak. Seperti yang tadi Marco jelaskan, stunting itu mengalami penurunan tinggi badan ataupun perkembangan otak yang mengganggu. Nah, untuk panjenengan bisa mengecek caranya. Ada pertumbuhan tinggi badan dan motorik kasar anak. Di sini itu ada perkembangan normal pada umumnya. Untuk tinggi badan bayi berusia 0 sampai 12 bulan, pertambahan tinggi badan yang pesat sekitar 25 cm pada tahun pertama. Lalu balita pada umur 1 sampai 3 tahun, rata-rata pertambahan tinggi badan sekitar 9 sampai 13 cm per tahun. Anak usia prasekolah 3 sampai 5 tahun, pertambahan tinggi badan sekitar 5 sampai 8 cm per tahun. Lalu ada pertumbuhan motorik kasarnya, seperti perkembangan motorik kasar pada umur 1 bulan ataupun 2 bulan, mengangkat kepala saat tengkurap, gerakan tangan dan kaki. 1 sampai 3 bulan dan 2 sampai 3 bulan mengangkat kepala lebih tinggi, meraih benda. Lalu pada bulan ke-4 sampai ke-6, tengkurap, berguling, duduk dengan bantuan. Lalu pada umur 7 sampai 9 bulan itu duduk sendiri, merangkak, meraih benda dengan tangan. Lalu pada umur 10 sampai 12 bulan berdiri dengan bantuan, berjalan dengan bantuan. Lalu pada umur 1 sampai 2 tahun berjalan tanpa bantuan, jadi bisa jalan sendiri tanpa memegang pada tembok, naik tangga dengan bantuan. Lalu pada umur 2 sampai 3 tahun berlari, melompat, bermain dan terampil. Lalu umur yang terakhir yaitu umur 3 sampai 5 tahun, lompat, lari dan menendang bola. Intinya pada masa-masa balita itu anak-anaknya aktif. Sekian penjelasan dari tim kampanye kami. Jika ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti tentang penjelasan kami bisa ditanyakan. Sudah paham semua. Sudah paham. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah membantu kami untuk melakukan kampanye stunting. Sebagai ucapan terima kasih dari kami ingin memberikan 2 sulit pada panjenengan. Tiap-tiap panjenengan saya kasih 2 sulit. Semoga sore ini bisa buat anaknya bisa kembali bisa juga. Segitu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami ingin minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.